Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayinat, wa ghafiriz dhunubi wal khati'at, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Netizen TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah nikmat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari keridhaan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke haribaan junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjasa besar mengeluarkan umat manusia ini dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Nabi yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan, suri teladan yang baik dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini, tema yang akan kita bahas, kita akan kaji adalah menjaga konsistensi dalam aktivitas kebaikan. Ini judul sangat penting dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari yang senantiasa berbuat kebaikan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau berbicara tentang konsistensi atau konsisten dalam menjalankan kebaikan, dalam berbuat kebaikan, tentunya kita harus mengambil sandaran, rujukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah ini akan menjadi sandaran kita dalam membahas tentang bagaimana sikap seseorang yang konsisten dalam aktivitas kebaikan yang dia lakukan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ya'ni lilladzina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, belum tibakah waktunya orang-orang beriman menghusyukkan hati mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dan janganlah kalian, kata Allah, menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang sebelumnya
yang diberikan waktu yang panjang, kemudian hati mereka menjadi keras. Itu ayat yang pertama. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Hadid surah Al-Hadid ayat 16 ini berbicara tentang orang-orang mukmin yang diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah jenuh dalam beragama, jenuh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sudah tidak khusyuk dalam melaksanakan kebaikan. Dan ini di dalam hadis-hadis Rasulullah, di dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, Ibnu Abbas misalnya menyatakan bahwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, bahwa mereka, Allah memberikan teguran kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu sejak mereka masuk Islam, sampai diturunkannya ayat ini. Itu masa yang ditempuh adalah kurang lebih sekitar 13 tahun. Sehingga masa dengan 13 tahun itu, sejak mereka masuk Islam sampai ada teguran ini, itu semangat mereka dalam beribadah itu kurang, mengalami penurunan. Semangat mereka dalam beribadah sudah tidak khusyuk. Maka asbabun nuzul turunnya ayat itu karena itu, karena kurangnya semangat, kurangnya girah dalam beribadah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam hadis Rasulullah dikatakan likulli amalin sirratun, setiap amal itu ada rasa jenuh untuk melakukannya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa jenuh, merasa bosan untuk melakukan satu perbuatan, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Yang kedua, dalam surah An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang memintal benang, ya, menenun, kemudian setelah tenunannya menjadi kuat, dia cerai beraikan kembali. Ini ayat yang kedua, bahwa ada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang dia lakukan kebaikan itu, yang sudah dia lakukan kebaikan sekian lama, ibarat menenun sebuah kain, ibarat memintal sebuah benang. Kemudian kebaikan yang sudah begitu kuat tertanam dalam hidupnya, dalam dirinya, dia hancurkan kebaikan itu. Nah, Allah menegur itu dengan surah An-Nahl ayat 92, janganlah kalian seperti seorang pemintal benang, yang benang itu sudah menjadi kuat kemudian diurai kembali benang itu. Dan kisah ini bercerita, asbabun nuzulnya adalah bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Sa'idah As-Sa'diyah. Jadi Sa'idah As-Sa'diyah itu adalah seorang perempuan yang mengalami ketidaksempurnaan akal, bisa dikatakan sebagai orang yang gila. Apa yang dia lakukan, si Sa'idah ini? Dia selalu menjalin rambutnya, ya, dijalin rambutnya itu. Setelah rambutnya terjalin dengan bagus, dia buka lagi. Setelah itu dia jalin lagi, ya, jalin itu sama dengan dibuat begini, ya, apa istilahnya kalau begini, kalau di
itu sama dengan dianyam ya, tapi kan ini kan rambut ya, rambut dikepang begitu ya. Jadi mengepang rambutnya, setelah selesai dikepang dia urai lagi, setelah terurai dia kepang lagi. Ini perilaku si Sa'idah As-Sa'diyah, dan memang akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran mengumpamakan dengan seorang penenun kain yang memintal benang, kemudian setelah kuat ankatha, dicerai-beraikan kembali. Ini berkaitan dengan surah An-Nahl ayat 92. Kemudian dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga tiba kepada kalian ajal. Ini artinya apa? Bahwa berbuat kebaikan itu tidak ada batas waktunya, kecuali sampai ajal memisahkan seseorang dengan aktivitas yang dia lakukan. Selama hidup, selama nafas isi ini masih naik turun, maka selama itu aktivitas kebaikan harus dilakukan. Jadi tidak ada istilah berhenti untuk berbuat baik. Tidak ada istilah berhenti untuk berbuat baik. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai tiba ajal kepada diri kalian. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pelajaran yang kita bisa ambil dari surah Al-Hadid ayat 16 tentang teguran Allah kepada orang-orang yang jenuh dalam beribadah, yang sudah tidak khusyuk dalam melaksanakan kebaikan, atau seperti orang ahli kitab, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala al-amad fatala alaihimul abad. Orang-orang ahli kitab, karena waktu yang sedemikian lama mereka dari setelah turunnya Nabi Isa, diutus Nabi Isa, kemudian waktu beratus-ratus tahun, sehingga mereka hati mereka menjadi keras, bahkan mereka merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala karena perjalanan waktu. Nah, apa pelajaran yang diambil dari ayat ini? Pertama, bahwa ada kebosanan dalam kehidupan ini dalam melakukan kebaikan, dan kebosanan itu, kejenuhan itu adalah tabiat manusia, itu adalah manusiawi yang memang terlahir dari pribadi seseorang, dari jiwa seseorang yang tidak direkayasa. Sama dengan kita ini, kadang-kadang kita melakukan satu kebaikan muncul rasa jenuh. Apa penyebabnya? Mengapa orang itu jenuh dalam berbuat kebaikan? Ini yang pertanyaan. Dan ini banyak juga yang bertanya seperti itu, ya. Kenapa orang itu jenuh dalam berbuat kebaikan? Pertama, lamanya waktu yang dia tempuh dalam berbuat kebaikan. Katakanlah dia melakukan satu amal, dan amal itu bisa dilakukan bertahun-tahun, 5 tahun, tapi dengan amalan yang sama. Itu terus yang dia lakukan, kebaikan itu terus yang dia lakukan, dan bertahun-tahun. Ini juga yang kadang-kadang menimbulkan kebosanan. Menimbulkan kebosanan. Misalnya, kebaikan apa yang dilakukan? Ada orang yang sering ke majelis ta'lim, tapi karena majelis ta'lim ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun, tiba-tiba muncul rasa bosan untuk pergi ke majelis ta'lim. Ada orang yang setiap saat dia mengaji, timbul bosan untuk mengaji, bukan tidak mau mengaji. Berbeda, timbul kebosanan, kejenuhan dengan tidak mau mengaji sama sekali. Ada penurunan semangat, ada penurunan ghirah. Itu yang menyebabkan karena lamanya waktu yang ditempuh. Ada orang yang sering bersedekah, semangat bersedekahnya itu menjadi kurang karena itu terus yang dia lakukan. Ada orang yang senantiasa membaca, mengajarkan ilmu, melaksanakan sholat sunat dan lain-lain sebagainya. Muncul kebosanan dalam beribadah, muncul kebosanan dalam melakukan aktivitas kebaikan, muncul kebosanan dalam urusan agama karena persoalan waktu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang itu bosan dalam aktivitas beragama? Karena dia telah dibebani sebuah pekerjaan yang berat. Tadinya dengan
pekerjaan yang ringan yang dia laksanakan, dia sudah mampu melaksanakan kebaikan itu juga dengan perasaan yang ringan. Tapi ketika dia sudah dibebani dengan pekerjaan yang berat, sehingga dia merasa jenuh untuk melakukan kebaikan, karena dia sudah fokus kepada beban kerja yang diembannya. Nah, ini juga faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah bisa jadi orang itu berbuat kebaikan, tapi karena ada konflik dalam dirinya, konflik dengan orang-orang di sekitarnya, konflik dengan teman-temannya, konflik dengan teman sekantornya, atau konflik dengan keluarga di rumahnya, sehingga dia muncul dalam dirinya kejenuhan, kebosanan dalam beribadah, karena dia antara membandingkan antara ibadah yang dia lakukan dengan konflik yang terjadi kepada dirinya. Ini luar biasa ini, betapa seseorang itu banyak faktor yang menyebabkan dia jenuh untuk melakukan aktivitas kebaikan dalam agama. Yang ketiga, bisa jadi karena pengaruh kesehatan yang menurun. Orang kalau kesehatannya menurun, tentunya aktivitas itu akan berkurang. Tadinya rajin ke masjid, tapi karena kurang sehat, sudah kesehatan menurun, maka dia tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa ketika dia masih dalam keadaan sehat. Jadi yang jelas, kesehatan merupakan salah satu faktor orang mengalami penurunan semangat dalam melaksanakan aktivitas kebaikan. Dan yang faktor yang terakhir adalah kurangnya motivasi kebaikan terhadap dirinya. Mungkin jarang membaca, jarang mendengarkan ceramah, jarang mendengarkan kajian, jarang mendengarkan nasihat, jarang mendengarkan kata-kata yang baik, sehingga motivasi keagamaan untuk membangkitkan semangat dirinya untuk beraktivitas dalam kebaikan itu menjadi menurun. Jadi kurangnya motivasi. Oleh karena itu sebenarnya kalau setiap orang itu sering mendengarkan kajian-kajian agama, ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat kebaikan, itu akan muncul motivasi untuk berbuat baik, muncul ghirah kembali untuk berbuat baik. Ketika dia misalnya bertahun-tahun dia mengaji Al-Quran, tapi ketika dia dengarkan lagi ceramah tentang betapa hebatnya kemuliaan Al-Quran, betapa pahala membaca Al-Quran itu luar biasa, maka semangat membacanya itu semakin bangkit lagi. Oleh karena itu kekurangan motivasi itu juga menyebabkan faktor seseorang menjadi jenuh dalam hal kebaikan, termasuk dalam urusan ibadah. Kemudian di ayat yang surah An-Nahl, janganlah kalian wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Di situ disebutkan bahwa seseorang yang berbuat kebaikan kemudian dia hancurkan lagi kebaikan yang sudah dia lakukan. Bahkan lebih parah, dia menghentikan untuk berbuat baik. Dia dikenal sebagai orang baik, sebagai ustadz, kemudian akhirnya dia menjadi seorang preman, mantan ustadz, berhenti berbuat kebaikan. Tadinya dia orang ahli ibadah, berhenti beribadah. Tadinya dia orang yang ahli dalam kebaikan, berhenti berbuat kebaikan. Apa saja aktivitas kebaikan yang kita lakukan, kita hentikan semua. Mengapa orang itu berhenti berbuat kebaikan? Misalnya dia rajin ke masjid, rajin untuk bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya yang seiman, sahabat-sahabatnya yang satu dalam kebaikan. Akan tetapi ketika ada konflik, maka dia hentikan semua kebaikan yang dia lakukan. Tadinya dia rajin bersedekah, tapi karena ada konflik dengan masjid tempat dia bersedekah, dia hentikan sedekah di masjid itu. Dia sering bersedekah ke panti asuhan, tapi karena ada konflik dengan pengurus panti asuhan, maka dia hentikan sedekahnya ke panti asuhan. Padahal konfliknya hanya dengan pemilik panti asuhan, bukan dengan anak-anak yatim. Jadi menghentikan kebiasaan baik hanya karena ada persoalan interest pribadi yang merusak jiwa ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Allah sudah siapkan pahala yang besar, akan tetapi ternyata dan membuka selebar-lebarnya pintu surga,
terhadap kebaikan yang dilakukan. Akan tetapi ketika menghentikan kebaikan itu, maka pintu surga itu ditutup oleh Allah karena kebaikan sudah berhenti. Apalagi sama sekali sudah tidak ada kebaikan sama sekali, baik dalam kaitannya ibadah mahda, ibadah yang sifatnya wajib, maupun ibadah yang sifatnya sunnah dihentikan hanya karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian termasuk juga yang dimaksud dengan mengurai benang yang sudah dipintal itu adalah ketika seseorang berjanji, kemudian janjinya tidak ditepati, janjinya diingkari. Dia sudah mengikat janji sama dengan mengikat sebuah tali, kemudian tali itu dilepaskan kembali. Janji yang telah ditunaikan, yang telah diucapkan, yang telah diikrarkan, kemudian diabaikan, bahkan dikhianati, itu sama dengan seseorang yang memintal benang, naqadat ghazlaha min ba'di quwwah, yang memintal benangnya dengan begitu kuat, ankatha, kemudian dia cerai-beraikan kembali pintalan benangnya itu. Sama dengan kasus si Saidah Asadiyah tadi, ya, yang mengepang rambutnya, kemudian setelah terkepang dia uraikan lagi, dia kepang lagi, diurai lagi, dan itu terus yang dia lakukan karena memang dia adalah orang yang kurang waras dalam hal akalnya, atau dianggap sebagai orang yang majnun atau sebagai orang gila. Kemudian yang ketiga, tentang perintah untuk beribadah, berbuat kebaikan sampai ajal ini adalah menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau ditanya sampai kapan kita harus berbuat baik, maka jawaban adalah sampai ajal menjemput kita. Karena memang ketika sudah meninggal dunia sudah tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita lakukan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, kecuali 3. Jadi seseorang itu sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa berhaji lagi. Yang bisa itu adalah tinggal memanen pahala yang dia lakukan di dunia berupa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, ataupun kebaikan yang orang lakukan disedekahkan, dihadiahkan kepada dia yang sudah meninggal dunia. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bacaan Al-Quran yang hadiah pahalanya diberikan kepada kita, bacaan istighfar yang diberikan kepada kita, doa yang diberikan kepada kita, bacaan salawat, bacaan tasbih, tahlil, tahmid. Karena kita sudah tidak bisa beramal lagi, karena ajal sudah menjemput kita, maka kebaikan yang kita lakukan itu kapan berhentinya? Hatta ya'tiyal kal yaqin, sampai ajal menjemputmu. Seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, mana lebih afdal? Beramal dengan amalan yang besar tapi hanya satu kali, atau beramal dengan amalan yang kecil, yang sedikit tapi berkali-kali? Kita berikan contoh, menyumbang 1 juta tapi hanya sekali seumur hidup, dengan orang yang menyumbang 1000 tapi terus menerus. Dari sisi jumlah memang yang 1 juta lebih besar, tapi dari sisi kontinuitas, kesinambungan kebaikan, maka yang paling terbaik adalah yang sedikit tapi dilakukan berulang-ulang. Bagaimana ibaratnya Anda makan 1 belanga, misalnya nasi 1 loyang, dimakan sekaligus hanya dalam 1 hari, atau makan satu piring tapi berhari-hari. Itu analoginya. Kira-kira mana yang terbaik? Tentunya yang terbaik adalah makan sepiring sehari, sepiring sehari, sepiring sehari, dibandingkan dengan 1 belanga sekali, ya, tapi seumur hidup, ya. Katakan seperti itu analoginya, ya. Atau sama dengan begini, mana yang terbaik? Mengangkat beras yang 1 ton 1 kali angkat di pundak, atau mengangkat 100 kilo 10 kali? Maka yang terbaik
Yang aman bagi tubuh, yang aman untuk yang ringan dikerjakan adalah yang mengangkat 100 kilo setiap mengangkat beras dibandingkan dengan mengangkat 1 ton yang mungkin susah untuk terangkat atau bisa diangkat tapi menyusahkan. Demikian juga tentang kebaikan. Dan memang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan, yang didawamkan, tapi meskipun sedikit membaca Al-Quran selembar sehari, kecuali dalam keadaan yang terpaksa untuk tidak membacanya, itu lebih baik dibandingkan dengan membaca Al-Quran 30 juz hanya setahun sekali. Itu pun di bulan Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan mungkin tidak baca Quran. Tapi ada orang yang setiap hari dia baca Quran selembar, 2 lembar, atau sejuz sehari, one day one juz misalnya, ya, ada program seperti itu. Cari yang ringan-ringan lah, ya. Yang penting terus menerus dilakukan. Jadi tidak mesti harus besar. Berzikir juga begitu. Sehari misalnya berzikir berapa kali, istighfar berapa kali sehari, dibandingkan tidak beristighfar sama sekali atau memaksakan diri beristighfar nanti di bulan Ramadan, memaksakan diri beristighfar karena menganggap itu adalah bulan yang terbaik, kemudian di bulan-bulan lainnya tidak ada istighfar sama sekali. Maka lebih baik adalah beristighfar per hari 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW beristighfar mi'atan fil yomi mi'atan marrah. Dalam satu hari itu 100 kali dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga dikatakan wa kana habbud dini ilaih ma dama sahibuhu alaih. Jadi amalan yang paling Allah cintai dalam urusan beragama, jadi aktivitas keagamaan maksudnya yang paling dicintai oleh Allah, ya, yang paling terbaik itu adalah aktivitas agama yang berkesinambungan, madama sahibuhu alaihi. Jadi amal yang atau aktivitas kebaikan yang terus dilakukan oleh para pelakunya, ini yang terbaik meskipun kecil. Orang mungkin menganggap itu perkara yang remeh, kebaikan yang sedikit, tapi sebenarnya itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apalagi dengan keikhlasan yang sangat tinggi. Karena memang dalam Al-Qur'an juga disebutkan ittaqullah manistata'tum, bertakwalah Anda sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa orang yang sukses dunia akhirat itu adalah pikirannya cerdas, amalnya berkualitas. Itu orang yang sukses baik di dunia dan di akhirat. Pikirannya cerdas, amalnya berkualitas. Mengapa begitu? Karena ada orang yang pikirannya cerdas tapi amalannya tidak berkualitas. Pandai, pintar, cerdas, tapi kewajiban-kewajiban agama ditinggalkan. Hanya mampu untuk bisa menulis, bisa mempresentasikan sesuatu, bisa berdiskusi, bisa berdebat, tapi periksa amal kebaikannya, periksa sholatnya, periksa amalan sunatnya, periksa bagaimana kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Ini disebut dengan kesuksesan seseorang di dunia akhirat itu ditentukan dengan kecerdasan pikirannya dan kualitas amal perbuatannya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, ya, silakan. Ini sebelum kita akhiri, ya. Baik. Sebab malam ini ketika penanya tidak mau menyebutkan nama. Ya. Penanya pertama, Ustaz, dari kota Gorontalo, tidak ingin menyebutkan nama. Baik. Ustaz, mohon nasihat untuk saya dan mungkin untuk yang lainnya. Ustaz, dalam niat saya ingin sekali melaksanakan sholat 5 waktu, namun nyatanya hanya bisa isya dan zuhur. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten sholat 5 waktu? Terima kasih, Ustaz. Baik.
seseorang itu kadang-kadang beragama itu tidak sepenuhnya menjalankan ketaatan dalam beragama. Banyak faktor ya, banyak faktor, faktor malas, faktor belum termotivasi, belum sempurnanya ilmu yang diberikan, termasuk tadi yang jenuh dalam beragama, jenuh dalam beribadah. Sholat misalnya hanya isya dan zuhur, atau hanya maghrib saja, yang lainnya diabaikan. Bahkan ada mungkin orang yang berkebaikannya dalam urusan sholat itu hanya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, ya seperti itu. Yang tadi masih baik, masih ada maghribnya, masih ada zuhurnya, masih alhamdulillah. Tinggal ditambah 3 jadi 5. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa solusi yang dilakukan bagi orang-orang yang seperti ini, yang jenuh dalam beribadah atau mungkin ada kemalasan dalam beribadah? Pertama adalah berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kita ini adalah makhluk yang lemah, dalam urusan fisik lemah, dalam urusan jiwa lemah, dalam urusan batin lemah. Siapa yang kuat? Yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka doa itu yang harus kita minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, ya. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Bolak-balikanlah hati kami dalam ketaatan dalam beragama dan dalam ketaatan dalam urusan agama. Balik hati kami dalam menjalankan kehidupan agama dan ketaatan dalam beragama. Bisa dalam bahasa Indonesia, ya Allah, balikan hati saya Allah, kuatkan hati saya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk beribadah kepadamu. Ada juga doa yang dibaca, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu saya untuk berzikir kepadamu, ya Allah bantu saya untuk mengingatmu, ya Allah, wa syukrika, dan bantu saya Allah untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu saya untuk memperbaiki ibadah saya. Itu yang dibaca sebelum berzikir itu biasa, ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik subhanallah. Kan begitu ada ya. Nah, itu doa yang dibaca. Bantu ya Allah. Tidak bisa bahasa Indonesia, ya Allah. Dan jangan bosan berdoa. Bahkan itu juga bisa didoakan, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang bosan berdoa kepadamu, ya Allah. Supaya kita jangan bosan berdoa. Karena kadang-kadang orang berdoa melihat waktu, setelah sebulan dia berdoa tidak ada hasilnya, dia hentikan doanya. Kan dia pikir, oh tidak ada hasilnya ini doa. Padahal Allah sudah siapkan baginya sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang kedua, apa yang dilakukan bagi mereka yang malas atau menurun girah dalam urusan beribadah, yaitu zikrul maut. Ingat bahwa kehidupan ini ada akhirnya dan ada kehidupan sesudahnya, yaitu adalah kehidupan di akhirat, dan itu diawali dengan kematian. Kalau mempertahankan kemalasan dalam beribadah sementara hari terus berganti, tiba-tiba hari yang ditentukan itu datang sementara kita masih tetap dalam posisi seperti itu, maka kita orang yang merugi. Oleh karena itu ingat bahwa di depan ini ada ajal yang menanti kita, ada kematian yang akan menanti kita. Maka itulah yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai ada kita meninggalkan dunia ini membawa utang dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan ibadah maupun dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu ingat bahwa ada kematian yang menanti setiap orang, sehingga memotivasi dia untuk selalu beribadah. Beribadah saja. Persoalan khusyuk dan tidak khusyuk itu perkara yang lain. Laksanakan dulu. Laksanakan. Kalau sudah dilakukan berulang-ulang secara kontinu, dan ini sih yang terbaik sebenarnya. Amalan yang baik itu adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan, bukan sekali-sekali atau kadang-kadang atau jarang. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Hanya 2 saja sebenarnya, ya. Berdoa, kemudian ingat bahwa ada kematian yang akan mendatangi seseorang. Seperti itu, ya. Pertanyaan kedua, Ustadz, dari mahasiswa UNG, tidak ingin menyebutkan nama. Ya. Ustadz, di kampus saya itu sangat banyak orang yang
menjalankan atau meminta sedekah atas nama suatu masjid. Namun pada temuan di lapangan ternyata ada yang benar buat masjid dan ternyata ada juga yang melakukan untuk sebagai profesi menghidupkan diri sendiri. Padahal masih kuat untuk bekerja. Pertanyaan saya adalah, saat ketemu hal seperti itu lagi, saya ingin bersedekah, tetapi terkadang bimbang sebab takut tidak sampai ke masjid. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Mahasiswa UNG juga. Ini dari mahasiswa UNG ya, Kenapa? Universitas Negeri Gorontalo. Ada keraguan terhadap dirinya, dalam dirinya Untuk bersedekah. untuk bersedekah dari orang-orang yang datang meminta sedekah atas nama lembaga-lembaga sosial ataupun masjid. Nah, memang perasaan itu muncul, apalagi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang bisa dilakukan pertama adalah memastikan bahwa yang kita bantu itu adalah benar-benar masjid, dan ini butuh pekerjaan. Pertama yang kita bisa lakukan adalah mencari identitas yang bersangkutan, kemudian alamat masjidnya, nomor teleponnya dan sebagainya, untuk menghilangkan keraguan itu supaya tidak berulang. Kalau ini tidak dilakukan, maka keraguannya akan terus ada dan niat bersedekah itu akan terhenti. Niat bersedekah kan tidak bisa dilakukan karena selalu dihantui oleh keraguan. Oleh karena itu, ada juga kiat yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang nurani kita itu berbicara ketika melihat penampilan yang bersangkutan, kita tahu bahwa ini adalah benar-benar masjid dan bukan. Nah, itu ada hati nurani yang mengatakan begitu. Tapi kalau tahu misalnya yang datang itu hanya sekali-kali dalam 1 tahun, berikan saja. Abaikan saja dia mau gunakan untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan apa. Yang penting dia tidak datang setiap hari. Dia kan kadang-kadang datang setahun sekali, ya, kadang-kadang 6 bulan sekali. Kita berikan misalnya 20.000, 50.000, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah yang datang berulang-ulang, ya, datang berulang-ulang dalam waktu yang hampir bersama, yang tidak waktu lama, datang lagi dengan model yang sama. Nah, muncul keraguan kita. Boleh kita beri dan boleh kita tidak beri, tapi dengan syarat ketika misalnya ada tempat yang lain boleh kita berikan sumbangan, maka tidak akan menghilangkan pahala kita, karena kita juga memberi tempat yang lain. Jadi ini juga saya juga kadang-kadang yang datang itu saya biasa sampaikan bahwa itu sesuatu yang kurang baik. Jujurlah kepada diri sendiri. Dengan demikian yang datang harus jujur. Kemudian yang memberi, kalau merasa yakin beri, merasa ringan hati. Jadi sebenarnya intinya adalah keluasan dan keringanan hati. Kalau ragu jangan. Da ma yuribuk illa ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada hal-hal yang tidak meragukan. Kalau ragu jangan berikan. Tapi bagaimana cara menyalurkannya? Salurkan ke tempat yang lain yang tidak meragukan. Nah, itu yang bisa dilakukan ya, insyaallah. Ya, baik. Masih ada lagi? Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, terakhir. Dari kota Gorontalo, tidak mau menyebutkan nama juga. Ya. Ustaz, bisakah kita memposting sumbangan kurban satu untuk masjid agar jamaah lain termotivasi untuk menyumbang agar masjid makin makmur dan merasakan nikmatnya berbagi? Boleh. Urusan Mungkin udah takut teriak ya. ya, urusan niat, sebenarnya beramal itu tergantung niat. Innamal amalu binniyat. Ketika kita memposting, niatnya apa? Kalau niatnya adalah hanya untuk pamer, hanya untuk ria, hanya untuk sum'ah, ya, mencari nama, sum'ah namanya ya, mencari popularitas dan sebagainya, maka ini diharamkan oleh agama. Akan tetapi kalau niatnya dalam rangka kebajikan, dalam rangka motivasi orang lain berbuat baik, biar orang lain juga terus menyumbang, ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, karena niat itu, keikhlasan itu antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan manusia, ya. Terserah orang mau nilai bagaimana, nggak ada masalah, ya. Yang penting kembalikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai niat yang baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu insya Allah sebuah kebaikan kalau dilatih dengan niat yang baik. Tidak usah takut dalam untuk menyampaikan itu, apalagi niatnya untuk memotivasi. Saya 1 ekor sapi untuk masjid ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak sama seperti itu, gitu. Ya, supaya orang lain juga ada motivasi untuk itu, seperti itu ya. Seperti itu ya yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini.
yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya datangnya dari kami pribadi. Sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kekurangan ilmu adalah milik kami, yang paling berilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ada para ulama, para masyayikh yang punya ilmu yang lebih. Kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui. Kesalahan itu adalah yang kami akan pertanggungjawabkan, baik dalam hal-hal yang sifatnya kami sadari maupun yang tidak sadari. Teman-teman yang hadir pada hari ini juga, kru Netizen TV, Ustadz Hendra Budiono, kemudian Ustadz Rodney, alhamdulillah yang senantiasa berada dalam kebaikan, insya Allah mendapatkan ridha, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang dilakukan. Jangan turun semangat. Kalau turun semangat harus dibangkitkan lagi semangat itu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Kadang-kadang masih muda begini, itu kebaikan itu semangat, tapi ketika perjalanan waktu yang begitu lama, ini kan baru masuk 1 tahun lebih ya, kadang-kadang kalau sudah masuk 5 tahun bosan seperti itu muncul. Maka materi ini sebenarnya bukan untuk orang lain, bisa juga untuk teman-teman kita. Bahkan saya juga hari ini yang mengisi kajian-kajian ini muncul juga rasa bosan, itu datangnya manusiawi. Tapi kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan jiwa kita, hati kita, dan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.